Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 099. Vera tersenyum sambil mengangkat bahu. Saya cuma mau tinggal di sini juga, mendampingi Mbak Aza terus, jawabnya santai. Lumayan loh, bolak-balik Jakarta Sukabumi. Encok juga badan saya, lanjutnya sambil terkekeh kecil. Tidak perlu, Mbak. Aku bisa sendiri kok. Lagi pula, aku juga punya mobil. Tadi malam saja lupa bawa karena kalut. Hari ini aku mau ke rumah untuk ambil mobil, jawab Azarin panjang lebar, mencoba meyakinkan Vera. Gak apa-apa, Mbak. Ini kemauan sendiri kok. Lagian, saya juga bosan hidup di kota, balas Vera santai, tetap bersikeras. Azarin hendak membalas lagi, tetapi pemilik kontrakan muncul sambil membawa kunci. Percakapan mereka pun terhenti. Ini, Neng, ayo, ibu antar lihat kamarnya, ucap wanita itu ramah. Mereka mengikuti pemilik kontrakan menuju salah satu kamar. Begitu pintu dibuka, Azarin melihat. 17. Ruangan sederhana namun cukup nyaman. Di dalamnya sudah ada kasur busa, lemari plastik, ember di kamar mandi, serta jendela dengan gorden yang sudah terpasang. Ukuran kamarnya pun lumayan luas dengan ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan kamar mandi di dalam. Berapa, Bu, sebulan? Tanya Azarin, memeriksa kondisi ruangan. 700.000, Neng. Sudah termasuk air, tapi listriknya isi sendiri, jawab wanita itu. Azarin mengangguk. Baik, saya ambil ini, ya, Bu. Dia pun langsung mengeluarkan uang di dompetnya. Vera yang melihat pun hal itu, hampir saja meminta Azarin tidak perlu membayar. Namun, segera dia tutup rapat bibirnya. Kalau Neng yang satu? Tanya pemilik kontrakan sambil melirik ke arah Vera. Saya juga ambil, Bu, sela Vera cepat, tak memberi Azarin kesempatan protes. Dengan langkah cepat, Vera mengikuti pemilik kontrakan menuju kamar yang berada persis di depan kamar Azarin. Sementara itu, Azarin hanya bisa menghela napas, memilih menyerah dengan sikap keras kepala Vera. Dia pun mengambil sapu yang tersedia di sudut ruangan, mulai membersihkan kamar barunya agar siap ditempati sebelum barang-barangnya dibawa masuk. Setelah merasa sudah bersih, sudah pula dipel menggunakan pel milik pemilik kontrakan, Azarin segera ke mobil mengambil kopernya di bagasi, tidak lupa dia meminta kunci pada Vera. Namun, baru saja kopernya masuk. Tiba-tiba ponselnya berdering di dalam tas. Kening Azarin berkerut, karena ini merupakan telepon pertama yang masuk. Diabaikan terlebih dahulu kopernya, lalu mengambil ponselnya. Detik kemudian, kening Azarin berkerut melihat nomor Bibi Siti. Perasaannya mendadak tidak enak. Dikarenakan selama ini, jika Bibi Siti menelepon, sudah dipastikan ada yang terjadi. Assalamualaikum, Bi. Tanya Azarin cemas. Neng Aza di mana? Bibi Siti menangis terseduh-seduh yang membuat Azarin mengerutkan kening. Jantungnya berdebar-debar. Ada apa, Bi? Azarin berusaha tenang. Ibu, Neng, Ibu. Ibu dirawat di rumah sakit. Badan ibu demam tinggi, kata dokter ibu juga terkena serangan jantung ringan, makanya ibu sempat tidak sadarkan diri. Meski sembari menangis, Bi Siti bisa menyelesaikan dengan baik. Azarin terpaku, pandangannya syok. Sampai di atas sadar Vera sudah berdiri di ambang pintu. Cepat ke sini ya, Nak. Bibi takut kayak Aba. Rumah sakit mana? Seru Azarin. Dia tak ingin mendengar apapun lagi. Kasih Bunda, Nak, jawab Bibi Siti lirih. Tanpa mengucap salam, Azarin memutuskan sambungan telepon, lalu bergegas mengambil tasnya. Ada apa, Mbak? Vera yang penasaran sejak tadi,
memberanikan bertanya. "Ibuku masuk rumah sakit, Mbak," jawab Azarin gemetar. "Tolong antar aku, ya." "Ayo, Mbak." 18. Sekitar setengah jam menempuh perjalanan, Azarin tiba di rumah sakit. Dengan langkah tergesa-gesa dia menyusuri koridor. Sementara itu, Vera memilih tetap di belakang, menyempatkan diri untuk mengabari Dean dan menceritakan kejadian di mobil tadi. Begitu memasuki ruang rawat inap, perasaan Azarin sedikit lega karena ibunya tidak ditempatkan di ICU, tempat yang selalu membuatnya takut. Namun, suasana ruangan tetap terasa mencekam baginya. Saat Azarin melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Namun, pandangan Azarin hanya terpaku pada Herlina, ibunya, yang terbaring lemah dengan wajah pucat di atas ranjang. "Umi," panggil Azarin lirih, suaranya bergetar. Dia segera mendekat dan menggenggam tangan Herlina yang terasa panas. "Umi, ini Aza datang." Kelopak mata Herlina perlahan terbuka, tampak sayu dan lemah. Beberapa kali matanya berusaha fokus sebelum akhirnya ia melihat wajah putrinya dengan jelas. "Za, kamu datang. Kamukah?" tanyanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. "Iya, Umi. Ini Aza," jawab Azarin seraya menahan isak yang sudah memuncak di tenggorokan. Meski berusaha tegar, matanya berkaca-kaca. Melihat putrinya di sisinya, senyum sendu terlukis di wajah Herlina, tetapi air matanya sudah mengalir tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, sudah kembali," ucapnya lirih. Azarin hanya mampu mengangguk. Tangannya menggenggam erat jemari ibunya, kemudian dia mengecupnya berkali-kali. "Umi, maafkan Aza," ucapnya penuh sesal. Herlina menggeleng pelan, senyum lembutnya tak pudar meski wajahnya tampak lemah. "Bukan kamu yang salah, Nak. Umi yang seharusnya minta maaf. Umi tak pernah benar-benar memikirkan perasaanmu selama ini. Maafkan Umi, ya." Azarin menggeleng keras, tak ingin ibunya menyalahkan diri sendiri. "Aza yang salah, Umi. Aza yang egois, yang tidak pernah benar-benar mengerti perasaan Umi." Lirihnya, tangis semakin tak terbendung. Herlina menatap putrinya penuh kasih, tangan lemahnya terangkat menyentuh kepala Azarin. "Kamu sekarang tinggal di mana, Nak?" tanyanya penasaran. Azarin terdiam, tak ingin menjawab. Dia takut ibunya kecewa jika tahu dirinya hanya mengontrak di kampung yang sama. Melihat Azarin tak menjawab, Herlina kembali tersenyum, meski air matanya belum kering. "Umi ikhlas, Nak, mau kamu tinggal dimanapun. Tapi jangan lupa kabarin Umi, ya." Itu saja. Perkataan Herlina terasa seperti tamparan bagi Azarin. Sejak di mobil tadi, dia berpikir ibunya akan memaksa atau memohon dirinya untuk tinggal di rumah. Namun, ternyata ibunya justru mengikhlaskannya. "Umi hanya ingin melihat kamu bahagia, sebelum Umi benar-benar dipanggil oleh Sang Pencipta." "Umi," serga Azarin, tangisnya pecah seketika. Air mata mengalir deras di pipinya. Dengan cepat, dia memeluk tubuh Herlina, memeluk erat seolah ingin memastikan ibunya tetap di sisinya. Kepalanya dia letakkan di dada ibunya yang masih terasa hangat. "Umi jangan bilang begitu, Aza janji, Aza gak akan bikin Umi marah lagi. Aza janji akan selalu ada buat Umi," isaknya dengan suara bergetar. Herlina hanya tersenyum kecil sambil membelai kepala putrinya, seakan ingin meredakan tangis dan ketakutan di hati Azarin. Detik itu, tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa cinta dan penyesalan yang menyelimuti keduanya. 19. Aza akan kembali ke rumah, asal Umi sehat ya, ucap Azarin lirih. Apapun akan dia lakukan, mengorbankan perasaannya, demi ibunya.
Orang tua satu-satunya yang dimiliki saat ini. Sekalipun, kematian sudah pasti datang, tetapi dia tidak ingin menyesal di akhir. Alea yang mendengar hal itu, segera memalingkan muka. Hatinya mendadak kesal, sedih, kecewa. Kembalinya Azarin di rumah, akan mengusik ketenangannya. Sedangkan tak di rumah pun, Jenderal tetap tak bisa melupakan Azarin, apalagi seatap. Astagfirullah, gumamnya dalam hati. Apa ada kemungkinan Jenderal kembali sama Asa? Membayangkan saja, hatinya sudah berdenyut sakit. 20. Setelah memastikan ibunya benar-benar tertidur, Azarin keluar dari kamar rawat inap. Keberadaannya di ruangan itu terasa sesak, terutama dengan keberadaan Alea dan Jenderal, bahkan, dia sengaja tak melirik sedikit pun ke arah mereka. Begitu sampai di luar, Azarin menghela napas panjang. Dia berdiri diam sejenak, memijat keningnya sambil memejamkan mata, berusaha meredakan emosi yang tersisa. Namun, tiba-tiba dia merasa ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Refleks, Azarin berbalik, dan mendapati Alea berdiri di sana. Sebelum sempat berkata apa-apa, suara sinis kakaknya lebih dulu memecah keheningan. "Kenapa kamu harus pulang ke rumah?" "Hah?" Suara Alea terdengar penuh nada tajam. Azarin mendesah panjang. Dia terlalu malas untuk memulai perdebatan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dia membalikkan badan dan berjalan meninggalkan Alea. Namun, Alea tidak menyerah begitu saja. "Jangan berpikir kamu bisa menghindar," sentak Alea sambil menarik pergelangan tangan Azarin, cukup keras hingga menarik perhatian beberapa pengunjung rumah sakit di sekitar. Azarin menghentikan langkahnya, lalu berdecak kesal. "Kamu dokter, kan? Harusnya tahu kalau bicara keras-keras di rumah sakit itu mengganggu," balasnya sarkastis. Azarin kembali melangkah, kali ini menuju taman belakang rumah sakit untuk menghindari perhatian lebih. Alea terus mengekor di belakang, tak berniat berhenti sampai semuanya tuntas. Sesampainya di taman, Azarin berdiri tegak dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tatapannya dingin dan datar, menusuk Alea. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku hanya punya waktu 5 menit, ucapnya, setiap katanya penuh penekanan. Alea mendecak tak sabar. "Kenapa kamu harus pulang ke rumah?" ulangnya dengan nada lebih tajam. "Kenapa?" Azarin menatap kakaknya dengan alis terangkat. "Pertanyaan macam apa itu? Kamu merasa jadi anak tunggal sekarang?" balasnya santai. "Aku sudah hidup tenang tanpamu selama ini, Asa. Umi juga. Tapi semenjak kamu muncul lagi, Umi jadi sakit. Semua ini salah kamu," seru Alea, menunjuk Azarin dengan amarah yang tak lagi bisa ditahan. Azarin tertawa kecil, lalu menggeleng. "Tenang. Umi baik-baik saja." "Yakin?" tanyanya sinis. "Kalau Umi benar-benar baik, mana mungkin setiap hari dia pergi ke makam Abah hanya untuk bercerita? Mana mungkin dia menghubungiku ratusan kali? Apa itu definisi baik-baik saja, menurutmu, Dokter Alea?" Alea terdiam, tak bisa membalas. Azarin mendekatkan wajahnya ke arah Alea, suaranya melembut, tetapi terasa seperti belati. "Atau, kamu takut? Takut suami tercintamu itu masih tertarik padaku? Mantan istri tercintanya?" Kata-kata itu membuat wajah Alea menegang, tetapi Azarin tampak menikmati reaksinya. Dia menyunggingkan senyum tipis di balik cadarnya, lalu tertawa kecil. "Tenang saja. Aku tidak tertarik pada laki-laki yang gak punya pekerjaan," lanjut Azarin dengan nada santai. "Tapi, kalau dia memang masih mencintaiku, itu bukan salahku. Lagi pula, biar kamu tahu rasanya suamimu direbut, seperti yang dulu kamu lakukan padaku."
21. Alea menatap adiknya dengan mata bergetar, air matanya menumpuk di pelupuk mata. Tega, ya kamu. Suaranya bergetar, hampir pecah. Tega. Azarin mengangkat bahu. Membalas pengkhianat itu harus pakai logika, bukan perasaan, katanya pelan, namun penuh penekanan. Lagi pula, kalau mau dihitung, siapa yang lebih tega, jelas kamu lebih unggul. Setuju, kan? Tangan Alea mengepal kuat, rahangnya mengeras menahan amarah. Namun, Azarin hanya melipat tangannya lebih erat, menunggu Alea kehilangan kata-kata. Hari itu, di taman rumah sakit, pertikaian mereka hanya semakin memperpanjang luka lama yang tak kunjung sembuh. Sudahlah, waktuku sudah habis. Mau berdebat sampai ubanan sekalipun, tidak akan mengubah apapun, ujar Azarin tegas, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Alea yang terpaku di tempat. Namun, angka Azarin terhenti ketika mendengar suara teriakan yang mengguncang hatinya. Aku sakit, Za. Aku sakit. Teriak Alea, diiringi air mata yang mengalir deras di pipinya. Azarin tetap memunggungi sang kakak, diam tanpa berbalik. Aku sakit, melihat suamiku masih mencintaimu. Seru Alea, suaranya parau dan pecah oleh tangis. Aku sakit, saat dia berkata, cintanya habis di kamu, dan bersamaku dia hanya sekadar menjalani hidup. Azarin tetap tak bergeming. Hanya dadanya yang terasa sesak oleh kata-kata itu. Alea terus melanjutkan, suaranya semakin lirih, namun penuh kepedihan. Aku mohon, jangan pernah hadir lagi di depan kami, Za. Beri aku kesempatan untuk berjuang dicintai. Kata-kata itu memaksa Azarin berbalik badan. Tatapannya tajam namun dingin. Ia memandang kakaknya yang tampak rapuh, wajahnya basah oleh air mata. Aku juga sakit, tapi aku tidak berisik, balas Azarin dingin, suaranya nyaris tanpa emosi. Tangis Alea semakin menjadi, tubuhnya terguncang hebat oleh isakannya. Azarin melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan kakaknya. Dulu aku juga seperti kamu, Kak. Mencintai tapi tidak pernah dicintai. Selama 3 tahun aku merasakan sakit itu, sendirian. Tanpa mengeluh. Tanpa meminta siapapun untuk mengerti, ucapnya, setiap kata terdengar tajam, namun getir. Azarin menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Kalau sekarang giliranmu merasakan sakit itu, nikmatilah. Mungkin dengan cara itu, kamu bisa mengerti apa yang dulu aku rasakan, katanya datar, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Alea hanya bisa menangis, terisak hebat, tubuhnya terasa lemas. Di balik cadar, Azarin menggertakkan giginya, menahan gejolak di dadanya. Iba, tentu saja. Alea adalah kakaknya, panutannya, seseorang yang dulu sangat dia cintai. Namun kini, hubungan mereka hancur lebur karena satu pria yang sama pria yang tak pernah benar-benar mencintai mereka berdua. Aku akan tetap mengurus Umi. Jika pada akhirnya kamu merasa terganggu dengan kehadiranku, silakan mengontrak rumah, ucap Azarin kemudian, lalu melangkah meninggalkan Alea yang masih tergugu. Langkah Azarin terasa berat. Hatinya berdenyut perih mengingat perkataan sang kakak. Dia mengira, setelah Alea menikah dengan jenderal, kebahagiaan akan menjadi milik kakaknya. Apalagi mengingat kondisi jenderal yang kini hanya bisa bergerak dengan kursi roda, dan Alea satu-satunya yang sabar mengurusnya. Namun, kenyataannya tidak seindah harapan. Ketika Azarin hendak kembali ke ruangan sang ibu, langkahnya terhenti melihat jenderal baru saja keluar. Pria itu mendorong kursi rodanya perlahan. Sementara Azarin terdiam sejenak, menatap pria yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, sebelum memutuskan untuk mendekat.
22. Aku mau bicara, ucap Azarin dengan nada dingin. Jenderal terkejut melihat Azarin, tetapi di atas segera menjawab. Matanya justru melirik ke belakang Azarin, seolah mencari sosok Alea. Alea tidak ada, ujar Azarin, suaranya terdengar tenang, tetapi menusuk, seolah tahu apa yang dicari jenderal. Tatapan jenderal kini beralih pada Azarin. Di matanya tergambar kekaguman yang sulit disembunyikan, tetapi Azarin tidak sedikit pun memedulikan. Tanpa menunggu, Azarin melangkah pergi ke sudut lorong rumah sakit. Jenderal pun mengikuti dari belakang, mendorong kursi rodanya. Setibanya di sudut yang sepi, Azarin berhenti dan berbalik, berdiri tegak di depan jenderal tanpa sedikit pun menatapnya langsung. Jangan pikir aku mengajakmu bicara untuk membahas masa lalu, apalagi meminta balikan. Tidak ada hal semacam itu di pikiranku, ucap Azarin, dingin dan penuh ketegasan. Ekspresi jenderal yang semula terlihat percaya diri perlahan berubah masam. Aku cuma heran dengan laki-laki sepertimu, lanjut Azarin. Diberi istri yang setia, yang selalu ada di rumah, kamu sia-siakan, lalu kamu berpaling pada kakakku, seorang dokter. Setelah berhasil menikahinya, kamu tetap tidak tahu caranya bersyukur. Apa sebenarnya yang kamu cari? Hah? Aku. Diam. Sergah Azarin tajam. Aku belum selesai berbicara. Azarin menatap kosong ke lorong rumah sakit, suaranya semakin tegas. Kalau kamu berpikir perasaanmu padaku itu cinta, kamu salah besar. Itu bukan cinta, jenderal. Itu nafsu. Kamu merusak keluarga kami, memanfaatkan perasaan kakakku, bahkan tega membuatnya hamil. Lalu, sekarang kamu berkata di depannya, cintaku habis di asa, sisanya hanya menjalani hidup. Kalau kamu hanya ingin menjalani hidup, jalani saja sendiri. Jangan libatkan aku atau kakakku dalam kekacauan ini. Tatapan Azarin beralih ke wajah jenderal, tajam seperti belati. Kakakku sudah cukup menderita, ibuku pun. Jangan tambah luka di keluarga kami. Kami sudah kehilangan ayah, jangan karena laki-laki seperti kamu, kami kehilangan satu sama lain. Wajah jenderal memucat, tetapi Azarin tak peduli.